Bangsa Indonesia masih menyimpan manuskrip atau naskah kuno dalam jumlah yang cukup banyak. Sebaran naskah kuno ini hampir terdapat pada semua wilayah kepulauan Indonesia. Naskah kuno juga dapat dinyatakan sebagai dokumen suatu peradaban bangsa di masanya, karena dokumen itu sendiri diantaranya diartikan sebagai suatu tulisan yang memuat informasi penting, baik berupa peristiwa sejarah, ajaran-ajaran agama, petuah, dan lain sebagainya. Penyelamatan manuskrip atau naskah kuno ini sangat penting guna untuk keberlangsungan peradaban di masa yang akan datang. Upaya ini dilakukan oleh para peneliti dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat yang terbagi menjadi beberapa tim yang menyebar di beberapa daerah, salah satunya Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Manuskrip atau naskah itu merupakan tulisan yang kalau menurut undang-undang ada peraturannya, undang-undang. Kalau tulisan itu sudah berusia 50 tahun itu bisa disebut sebagai manuskrip, walaupun itu menjadi perdebatan ya. Kalau di alam Melayu itu biasanya ditulis dengan tulisan Arab Melayu. Dan isinya berbagai macam, ada persoalan agama, ada persoalan perbintangan, dan persoalan-persoalan yang lainnya itu. Kayong Utara dengan ibu kotanya Sukadana hari ini adalah sebuah kota kecil sekaligus sebagai kabupaten termuda di Kalimantan Barat. Namun pada abad ke-14 hingga 16 Masehi, Sukadana pernah menjadi bandar pelabuhan yang paling ramai dari beberapa bandar pelabuhan yang ada di seluruh Borneo atau Kalimantan pada masa itu. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa peta kuno beserta penanda yang pernah dibuat pada abad ke-15 hingga 16 Masehi oleh beberapa kartografer dunia yang terkenal, di antaranya adalah Abraham Ortelius dan Gerardus Mercator. Pada abad ke-13 Masehi, Sukadana pernah menjadi ibu kota kerajaan Tanjung Pura yang pada masa itu dicatatkan dalam Kitab Negara Kertagama Pupuh ke-42 bahwa Tanjung Pura atau juga disebut Bakulapura menjadi salah satu wilayah kesatuan dari kerajaan Singasari di masa Raja Kertanegara yang pernah mengadakan ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275 Masehi. Dalam manuskrip kuno lainnya, Tommy Pires, seorang pengembara asal Prancis, dalam bukunya yang terkenal berjudul Suma Oriental juga mencatatkan nama Sukadana pada tahun 1513 Masehi. Dalam Babad Demak juga dikisahkan persinggungan Sukadana dengan para wali di Jawa di masa Sunan Ampel dan Sunan Giri pada abad ke-14 Masehi, serta beberapa prasasti lain yang menunjukkan eksistensi Sukadana di masa lalu yang merupakan sebuah negeri yang besar. Dan pada masa itu, Sukadana kemudian menurunkan raja-raja di beberapa kerajaan besar di Kalimantan Barat hingga saat ini. Berdasarkan dari sekilas sejarah tentang Sukadana dan kerajaan Tanjung Pura serta turunannya seperti Matan dan Simpang yang pernah berjaya di masanya, maka wajar apabila hingga hari ini masih banyak misteri yang terpendam, salah satunya tentang keberadaan manuskrip atau naskah-naskah kuno. Tujuan kami untuk melakukan pendokumentasian naskah ini atau pendokumentasian manuskrip ini itu untuk menyelamatkan naskah secara digital. Ketika sudah dilakukan digitalisasi, maka naskah itu setidaknya isinya itu atau informasi yang ada di dalam manuskrip itu bisa
terselamatkan. Karena informasi di dalam naskah itu bermacam-macam. Pendokumentasian naskah ini bagian dari program yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat dan didukung oleh Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang ada di Jakarta, yang sekarang ini, tahun ini itu melakukan pendokumentasian naskah Nusantara. Dari narasumber pertama, tim Balai Bahasa bertandang ke rumah Tok Imam Nurman, yakni seorang tokoh agama sekaligus budayawan yang tinggal di Kampung Tua, yakni Tambak Rawang, Desa Gunung Sembilan, Kecamatan Sukadana. Dari Tok Imam Nurman mereka mendapati beberapa manuskrip, di antaranya adalah Kitab Hadrah Melayu yang usianya sudah ratusan tahun. Kitab Hadrah Melayu klasik ini sampai saat ini menjadi rujukan oleh para pemain hadrah yang sering dimainkan saat menjelang acara pernikahan atau acara yang lainnya. Kitab tua lainnya yang disimpan oleh Tok Imam Nurman ialah Syair Abdul Muluk serta Kitab Tauhid. Beliau memperlihatkan manuskrip yang disimpannya. Di antaranya ada mengenai pelajaran atau pengajaran tentang ilmu tauhid, dan di antaranya juga ada manuskrip yang ternyata manuskrip itu dijadikan referensi atau dijadikan acara yang sering disebut oleh masyarakat Sukadana sebagai acara hadrah. Jadi manuskrip itu menjadi bahan untuk acara yang disebut sebagai hadrah. Itu yang kami dapatkan di manuskrip yang kami dapatkan dari Bapak Nurman. Ya Allah ridwan, ya Allah ridwan, wala aqwa amma falat madha, sampai ke ini baca juga Pak. Baca habis kan ini dibaca sampai habis. Kan panjang ya. Dari Sukadana, tim Balai Bahasa kemudian bertolak ke Simpang Hilir yang juga dikenal sebagai kota budaya. Sebab di daerah ini pada masa lalu pernah berdiri dua kerajaan besar, yakni Kerajaan Matan dan Simpang. Narasumber pertama di Simpang Hilir adalah Raden Jamhari yang terkenal sebagai salah satu seniman tradisi yang telah banyak menghasilkan beberapa karya. Di antaranya adalah batik khas Kayong, lagu Melayu Kayong Utara, motif ukiran, dan lain sebagainya. Raden Jamhari atau yang akrab disapa Pak Lang memiliki manuskrip kuno yaitu Syair Siti Zubaidah yang pada masa lalu kerap dijadikan sandaran oleh para pemain mendu untuk membuat lakon dalam pementasannya. Di Bapak Jamhari ini atau Bapak Raden Jamhari ini kami mendapatkan informasi mengenai naskah atau manuskrip yang berjudul Syair Siti Zubaidah. Dan menurut informasi dari Bapak Raden Jamhari bahwa manuskrip ini atau naskah ini
yang di dalamnya terhadap syair. Syair itu sering digunakan untuk pementasan. Katakanlah syair-syair itu menjadi naskah saat pementasan kesenian mendu. Selain itu, dari Mustafa atau Muktapa yang ada di Desa Nipah Kuning, Kecamatan Simpang Hilir, tim Balai Bahasa juga mendapatkan satu manuskrip langka bertuliskan Arab Melayu dengan tinta celup yang masih asli, bertuliskan tangan, yakni tentang ilmu perbintangan serta adab. Nah ini menarik ketika kami mengunjungi Bapak Unggal Mustafa Nuriman ya. Kami mendapatkan naskah yang bertuliskan tangan. Ada 2 naskah ya. Waktu itu kami mendapatkan naskahnya itu jadi satu. Ternyata sekilas kami mencoba membacanya, ternyata itu 2 naskah yang berbeda. Naskah yang pertama itu mengenai akhlakul karimah, karena di situ terdapat hadis-hadis Nabi yang ada di dalam naskah itu yang kemudian diartikan di antaranya isi-isi dari hadis Nabi Muhammad SAW itu bagaimana menjalani kehidupan yang lebih baik, bagaimana menjalankan ibadah, bagaimana beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya rasa terkait dengan akhlakul karimah. Sedangkan naskah yang berikutnya itu naskah tentang isinya tentang astrologi ya, astrologi, karena di situ disebutkan zodiak ya. Narasumber yang lain yakni Gusti Bujang Mas. Tim Balai Bahasa mendapatkan informasi tentang kitab kuno dan langka, di antaranya bernama Mani Maknikam, Bayan Syahadah, Usul Fikih, dan lain-lain. Namun sayangnya, kitab yang asli tidak dipegang olehnya. Ia saat ini hanya memegang kitab kopiannya saja. Tapi setidaknya di Bapak Bujang Mas, kami mendapatkan informasi bahwa ada manuskrip itu yang berjudul Mani Manikam. Sepertinya setelah kami berdialog dengan Bapak Norman, itu berisi tentang tampaknya isinya itu mengerucut kepada persoalan tasawuf ya. Selain itu, tim Balai Bahasa juga pernah mendapati manuskrip langka lainnya, yakni berupa surat kuno Kerajaan Simpang Matan yang berisi perjanjian antara Kerajaan Meliau dan Simpang pada abad ke-19. Manuskrip surat ini dimiliki oleh Isnadi yang juga sebagai tokoh budaya asal Desa Penjalaan, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Manuskrip tentang ilmu persilatan dan kebatinan Melayu juga ada dalam catatan tangan orang tua Raden Jamrudin. Saat ini ia masih menyimpannya dengan baik, serta masih banyak lagi sebetulnya manuskrip atau catatan kuno yang disimpan oleh masyarakat Kayong Utara. Namun untuk mendapatkannya butuh waktu serta tenaga, dikarenakan manuskrip atau naskah kuno ini terkadang agak dirahasiakan oleh sebagian orang. Ada pernyataan yang sangat menarik antara pusaka dan pustaka, ya kan? Pusaka biasanya manuskrip yang dimiliki oleh masyarakat atau dimiliki oleh individu masyarakat
itu terkadang manuskrip itu dianggapnya sebagai pusaka. Ya, karena dianggap pusaka, kadang-kadang untuk memperlihatkannya saja menjadi kesulitan. Tidak begitu saja bisa memperlihatkan karena itu karena masih dianggapnya sebagai pusaka. Kalau hal yang semacam itu, maka kalau manuskrip itu masih dianggap sebagai pusaka, kekhawatirannya manuskrip itu tidak bisa dipelajari, atau mungkin lebih berkembangnya lagi, manuskrip itu tidak bisa memberikan informasi yang nantinya informasi itu menjadi batu loncatan untuk pemikiran-pemikiran atau menjadi pemikiran-pemikiran yang selanjutnya. Walaupun penggalian manuskrip ini masih minim karena terbatasnya ruang dan waktu, namun hal ini adalah awal yang baik guna menyelamatkan manuskrip yang saat ini masih tersisa, khususnya di Kabupaten Kayong Utara. Ada cicak di dalam gayung, entah berkaki entah pun tidak. Kalau sudah injak tanah Kayong, entah pulang entah pun tidak. Tentunya pantun ini memiliki banyak penafsiran bermacam-macam. Bisa ditafsirkan bermacam-macam. Di antaranya, tidak pulang itu berarti bisa jadi diartikan bahwa ternyata di tanah Kayong ini, di Sukadana ini, banyak sekali ilmu-ilmu atau banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Sukadana yang terdapat yang tertulis di dalam sebuah manuskrip atau naskah lama. Memang sejarah suatu bangsa dapat ditelusuri dari kajian atau penelitian sumber data yang otentik. Sumber data bagi pengajaran sejarah bersumber pada sumber tertulis dan sumber tidak tertulis. Sumber tidak tertulis diantaranya adalah bangunan atau reruntuhan pada suatu tempat yang tidak jarang meliputi kawasan yang cukup luas. Di Kayong Utara ini kita dapat menjumpai di beberapa wilayah peninggalan kerajaan Tanjung Pura era Sukadana. Terdapat beberapa makam yang usianya ratusan tahun. Hal ini dapat kita lihat dari penandanya seperti makam Penemban Ayer Mala dengan tipe makam Demak Troloyo, kompleks makam Tok Mangku yang terdapat bata merah dan lain-lain. Sedangkan sumber tertulis diantaranya adalah prasasti, piagam, dokumen, tulisan pada batu nisan, dan naskah, terutama naskah kuno atau manuskrip, juga masih dapat banyak kita telusuri lebih lanjut. Semoga upaya ini bisa mendapatkan hasil yang bermanfaat, baik untuk sekarang maupun yang akan datang, terutama sekali untuk generasi yang akan datang, sehingga generasi yang akan datang tidak bisa mengetahui pengetahuan yang pernah ada di Nusantara, terutama yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Malam ini perjalanan pulang menuju tempat penginapan. Di sini kami bersama Bu Hana, Bu Binar, kemudian dari tim tim dari daerah, tim dari Kayong Utara.